Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan besaran THR dan gaji ke-13 P3K PNS, info resmi dari Menteri Keuangan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja membahas besaran THR dan gaji ke-13 P3K PNS yang merupakan info resmi dari Menteri Keuangan. Langsung saja Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada artikelnya dari jpnn.com. Di sini dikatakan besaran THR dan gaji ke-13 naik ya. PNS P3K panen duit. Ini jadwal pencairannya. Yang mana kalau kita perhatikan di sini, besaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, kemudian CPNS juga Bapak Ibu ya, P3K, TNI Polri dan pensiunan mengalami peningkatan. Ya Bapak Ibu ya, perlu ketahui bahwa untuk THR dan gaji ke-13 terutama bagi PNS, CPNS, P3K, TNI, Polri dan pensiunan itu mengalami peningkatan. Dijadwalkan pencairan THR ini direalisasikan mulai 1 April, sedangkan gaji ke-13 pada Juni mendatang. Jadi mulai 1 April itu direncanakan sudah ada pembayaran tunjangan hari raya. Alhamdulillah ya. Oke, pemberian THR dan gaji ke-13 ini tertuang dalam PP nomor 14 2024. Berdasarkan belai tersebut, pemerintah memberikan THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan juga penerima tunjangan Bapak Ibu. Bahkan di sini disebutkan oleh Menpan RB ya, Bapak Abdul Azwar Anas menyampaikan pemberian THR dan gaji ke-13 ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada seluruh negara, kepada seluruh aparatur negara yang telah sedang dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Ini sebagai upaya pemerintah Bapak Ibu ya untuk terus menggerakkan putaran ekonomi masyarakat, kata Menteri Anas di Jakarta. Baik, kita lanjut membaca Bapak Ibu ya. Selain itu, lanjutnya pemberian ini merupakan penghargaan atas kontribusi bagi ASN, baik PNS maupun P3K yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat dan untuk mendorong kinerja para ASN jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menteri Anas menyampaikan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ada peningkatan pada kebijakan tahun 2024 Bapak Ibu ya, yaitu tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100% dan TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100% dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Itu bisa dibayarkan. Kalau daerahnya mampu membayar, maka nanti kenaikannya itu berdasarkan 100% dari TPP ya. Seperti itu. Tapi itu disesuaikan dulu teman-teman ya dengan kemampuan keuangan daerah. Oke, kita lanjut lagi di sini. Peningkatan pemberian THR dan gaji ke-13 ini, kata Menteri Anas, dikarenakan kemampuan keuangan negara yang semakin membaik. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada ASN yang telah bekerja keras memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Penerima THR ini Bapak Ibu ya, penerima THR ya. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa simak video berikut. Jabatan umum, tunjangan kinerja tidak diberikan, dan THR pada tahun 2020 itu hanya diberikan bagi para pekerja ASN pelaksana. Pejabat negara tidak mendapatkan, eselon 1 tidak mendapatkan, eselon 2 dan jabatan fungsional utama media yang setara dengan eselon 1 dan eselon 2 itu tidak mendapatkan THR tahun 2020. Jadi yang diberikan adalah kepada pejabat eselon ketiga atau pelaksana, dan itu pun hanya gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan umum. Tahun 2021, seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi meskipun masih dalam pandemi, maka THR, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 agak dimodifikasi. Tahun 2021 gaji pokok
tunjangan melekat, yaitu tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan umum. Komponennya tetap sama, namun diberikan kepada seluruh, tidak hanya para pelaksana, tapi eselon 1, 2, eselon 3, jabatan fungsional utama dan madya, serta pejabat negara. Tahun 2022, di mana APBN mulai bisa kembali cukup membaik, maka THR dan gaji ke-13 ditingkatkan komponennya, yaitu gaji pokok, tunjangan melekat, yaitu tadi tunjangan keluarga dan tunjangan pangan, tunjangan umum atau jabatan plus 50% dari tukinnya diberikan. Dan ini diberikan kepada semua, yaitu kepada seluruh ASN, pusat, daerah, termasuk pejabat negara. Untuk 2023 yang lalu, kita masih menggunakan rumusan yang sama, namun penerimanya ditambah, yaitu gapok, gaji pokok, tunjangan melekat, tunjangan jabatan dan umum, dan 50% tunkin, tunjangan kinerja. Namun kita juga memberikan kepada pekerja, yaitu guru yang bukan ASN ya dalam hal ini, atau ASND, dan TPD dalam hal ini tunjangan profesi guru diberikan tunjangan profesi D itu apa ya Pak? Dosen, dosen, dan lupa kalau saya pernah dosen, dan tunjangan profesor itu diberikan di 2023. Sehingga ini menggambarkan bahwa APBN yang sudah mulai membaik, kemudian juga mengembalikan fungsi, termasuk dalam hal ini mekanisme untuk pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Nah, untuk tahun 2024 ini saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Menpan RB untuk menyampaikan mengenai nanti komponen-komponen yang akan diberikan, dan nanti saya akan teruskan lagi mengenai kapan waktu pemberiannya. Sebetulnya sudah sering saya sampaikan, yaitu THR akan dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi apabila belum dibayarkan, dapat dibayarkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Untuk beberapa daerah memang mungkin karena bukan Hari Raya Idul Fitri, dia bisa dibayarkan sesudahnya. Sedangkan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada bulan Juni 2024, dan apabila belum selesai pada Juni juga bisa dibayarkan sesudah Juni. Pak Menpan mungkin bisa menyampaikan komponen mengenai THR dan gaji ke-13 sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah diterbitkan oleh Bapak Presiden. Monggo Pak. Baik, Pak Turun, Bu Menteri Keuangan, Pak Mendagri, dan para sekjen. Ada kiriman pantun buat Bu Menteri ini. Wah. Pergi ke kebun melihat badak, diberi minum pakai ember, tidur malam sudah tidak nyenyak lantaran menunggu pengumuman THR. Dan hari ini Bu Menteri mengumumkan, saya kira ini sudah nanti teman-teman bisa ada kepastian bisa tidurnya. Cuman ada pertanyaan, siapa